Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cepi Supriyadi. Pekerjaan saya adalah guru di sekolah SMK. Untuk siswa-siswi SMK maupun SMA, atau setingkatnya ya, ataupun yang baru lulus yang sedang mencari pekerjaan. Saya sering mendengar di era sekarang itu, mindsetnya itu cari kerja itu susah, harus ada orang dalam. Saya ingin mencoba untuk merubah mindset tersebut, karena kita berbicara mengenai pengalaman. Pengalaman saya dulu ketika lulus di tahun 2012, ketika saya lulus SMK, saya langsung keterima kerja melalui jalur BKK. Tidak salah jika ada pemikiran kalau di era sekarang, di zaman sekarang perlu adanya orang dalam. Memang ada beberapa orang yang bisa dapat pekerjaan melalui orang dalam, tetapi ada yang lebih penting daripada orang dalam tersebut. Yang pertama, dari segi usaha. Coba tanyakan kepada diri sendiri, sudah berapa jauh usaha yang kalian lakukan, ya? Apakah sudah mencoba melamar ke 100 perusahaan? Ataukah bilang susahnya cari kerja itu hanya baru melamar ke 1-2 perusahaan? Hal tersebut coba koreksi pada diri sendiri. Oke. Kemudian, selama Anda belum mendapatkan pekerjaan, nih, bagi yang pengangguran, coba kerjakan yang bisa kalian kerjakan. Di rumah ada apa? Pekerjaan rumah, silahkan kerjakan terlebih dahulu. Ada lahan sedikit, kalian bertani. Ada yang bisa dijual, silahkan kalian jual. Kalau seandainya tidak punya modal di zaman sekarang, teknologi sudah canggih, kalian bisa jadi reseller, dropship. Banyak hal yang bisa kalian lakukan. Bahkan kalau ada rekan yang mempunyai bisnis atau yang punya jualan barang-barang tersebut, kita bisa membantunya. Nah, cuma kepentoknya apa? Ketika susah mencari pekerjaan, kita mencari perusahaan-perusahaan yang bonafit. Nah, berkaca terlebih dahulu kepada diri sendiri. Apakah kita sudah layak? Dalam diri saya ada sedikit penyesalan. Kenapa? Ketika saya sekolah memang saya mengakui saya tidak 100% full. Nah, ini saya titip kepada anak-anak di zaman sekarang, siswa-siswi di zaman sekarang yang sedang bersekolah, jangan sampai menyesal kemudian. Ketika Anda masih bersekolah, silakan serap ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Serap sebaik mungkin. Karena di era sekarang itu banyak sekali yang di luar nalar. Ada yang bilang pendidikan itu gak penting, pendidikan gak bikin kaya. Ya jelas lah. Tetapi pendidikan itu membuat kaya ilmu. Ya. Dan pendidikan juga bisa membuat kaya terhadap kita. Kalau berbicara kaya itu agak sedikit gimana ya. Kalau masalah finansial ya, bisa membuat kaya finansial. Tapi bagaimana ketika kamu mengemban pendidikannya tersebut? Apakah kamu benar-benar serius atau kamu hanya leha-leha? Yang kadang datang ke sekolah hanya absen aja, kabur. Kadang nggak sampai ke sekolahnya. Nah, itu koreksi pada diri kita sendiri. Ya, apalagi yang sekarang masih sekolah, silahkan perbaiki dari sekarang. Apa yang sudah lulus, koreksi usaha kita udah berapa persen. Jangan ada mindset, oh, the power of orang dalam. Bagi saya itu keliru ya, karena seberapa kita mau berproses, seberapa kita mau usaha, hasilnya pun tidak akan dipungkiri, bisa saya rasakan sendiri. Ya saya katanya saya enak bisa seperti itu karena saya udah punya pekerjaan, udah gimana ya? Nggak seperti itu dulu. Saya pernah mengalami nganggur, susahnya mencari lapangan pekerjaan. Tetapi kalau kitanya ada niat, di hati kita udah tekad dan ada usaha, yang paling penting itu usaha. Coba tanya sini, sana sini. Apalagi di era sekarang,
medsos itu mempermudah segalanya. Infoloker di Instagram banyak, di Facebook banyak. Tapi kita harus mampu memilah mana yang penipuan, mana yang enggak, mana yang hoax, mana yang enggak. Itu ya bagi adik-adik, bagi yang baru lulus, saya titip pesan jangan menyimpan mindset yang bahwa untuk bekerja itu harus ada orang dalam. Saya selama ini, sama seumur hidup saya ketika bekerja, selalu dengan hasil usaha sendiri, selalu dengan cara usaha saya sendiri, dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa seperti ini. Dan saya ingin menyebarkan sedikit ilmu yang saya punya selama ini, supaya apa yang dari ilmu, dari pengalaman yang saya alami bisa menggambarkan, nanti bisa memperbaiki generasi selanjutnya. Yang dulu memang saya ketika sekolahnya bukan gak benar, tapi tidak 100%, tidak niatnya enggak 100%. Baru sadar itu setelah lulus sekolah, kerja di pabrikan, kerja di perusahaan, 5 tahun bekerja. Dari sana mulailah pola pikir saya berubah. Saya mau seperti apa nanti ke depannya? Apakah mau stuck di sini saja? Atau saya ingin mengupgrade diri? Di sana saya mulai minat untuk kuliah, sambil bekerja, sambil kuliah yang kelas karyawan. Nah, sekali lagi, kenali diri Anda sendiri. Apa kekurangan saya? Kompetensi saya sudah maksimal belum? Kalau belum, pelajari. Sekarang ilmu-ilmu banyak di YouTube secara gratis, banyak sekali ilmu yang bisa kalian dapatkan. Dan ilmu ketika sekolah itu sangat bermanfaat, dasar-dasarnya. Dari dasarnya dari SD, SMP, bahkan di yang sekolah kejuruan di SMK, dasar-dasar keahlian itu udah diberikan pasti. Tergantung kitanya yang menerimanya atau enggak. Kitanya yang benar-benar serius mendapatkan ilmunya atau enggak. Kitanya yang datang ke sekolahnya untuk bermain saja atau mencari ilmu. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi tolak ukurnya. Dari sekarang ubah diri sendiri kita, perbaiki diri sendiri kita. Ketika yang belum bekerja, saya doakan semoga semua bisa cepat mendapat pekerjaan, ataupun memang sulit di wilayah kalian, di daerah kalian untuk mencari kerja, coba berwirausaha, coba berdagang, coba bertani. Masih sulit juga, sekarang banyak akses. Di TikTok kalian bisa live, di YouTube kalian bisa membuat channel. Modal hanya kuota, tapi gunakan otak kalian, pola pikir kalian, ubah. Belajar terus. Sambil dicoba. Gagal itu memang namanya perjalanan. Kalau tidak pernah gagal, tidak akan pernah berhasil. Untuk sekarang, mungkin saya udah lulus dari kuliah, dari sekolah. Tetapi dalam pola pikir saya tetap, saya ingin meningkatkan kualitas, saya ingin menambah ilmu. Itu seorang guru, apalagi kalian ya, yang masih siswa-siswi, mohon maaf ya kalau untuk bapak dan ibu mungkin yang ada yang sudah berpengalaman. Untuk siswa-siswi silahkan upgrade skill kalian. Ada hard skill, ada soft skill yang perlu kalian kuasai. Bagi umur masih belasan, tingkatkan terus ilmu kalian, kompetensi kalian. Dan jangan cepat menyerah ketika 1, 2, 3 kali gagal terus. Coba lagi. Ya. Apakah saya pernah gagal? Sering sekali. Dalam dunia kerja saya sering gagal. Dalam dunia usaha saya sering gagal. Tapi saya terus coba, bahkan sampai saat ini saya masih terus mencoba. Membuat konten langsung banyak pengikut, tidak. Saya mulai dari tahap kecil, berubah jadi konten ini, masih tetap sepi. Bagaimana caranya supaya konten saya cepat meningkat? Diperbaiki kualitas, analisis. Sebetulnya konten saya ini cocoknya kemana? Analisis diri sendiri. Saya itu passionnya di mana? Kemampuan saya di mana? Itu juga menjadi nilai kita.
Intinya perbaiki diri, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan situasi, tetapi perbaiki pada diri kita, usaha tingkatkan lagi ya. Semoga walaupun hanya sedikit video ini mampu bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita semua. Kalau ada yang mau request untuk pembahasan apa ke depannya, boleh di kolom komentar, dan nantikan juga konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.